Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kejadian 35 ayat 1, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel dan tinggal di situ? Bukankah selama bertahun-tahun Yakub sudah pernah tinggal di Betel dan hidup bersama-sama dengan Laban pamannya? Pasti ada gejolak dalam diri Yakub, sebab bila kembali ke Betel, berarti ia akan bertemu kembali dengan Esau kakaknya yang pernah mengancam hendak membunuhnya. Tetapi ketika Yakub merespon panggilan Tuhan dan taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kejadian 35 ayat 5. Melalui Betel ini, Tuhan hendak memberikan satu pelajaran berharga kepada Yakub, bahwa setiap pelanggaran selalu mendatangkan akibat, yaitu penderitaan. Akibat kecurangannya, Yakub harus lari ke Mesopotamia karena jiwanya terancam dan ia pun menuai apa yang telah ia perbuat. Dia pun ditipu oleh Laban. Benar apa yang tertulis dalam Alkitab, Galatia 6 ayat 7 dan 8, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kejujuran, bukan dalam kecurangan. Tuhan pasti akan menolong dan membela umatnya yang hidup jujur. Mazmur 50 ayat yang ke-23b, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya, kata Tuhan. Kalaupun hidup Yakub menjadi berhasil dan kemudian diberkati luar biasa, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupnya, bukan karena hebat dan kuat Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22, Yakub bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah para malaikat naik turun tangga itu. Saudara, sesungguhnya jarak antara kita dengan surga itu sangat dekat. Hanya sejauh doa. Ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi diperlukan kejujuran, diperlukan hidup yang benar, dan juga diperlukan kesetiaan untuk meraih berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik, asalkan kita mau tunduk kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, panggilan Tuhan bagi kami saat ini sangat berarti bagi hidup dan keselamatan yang kekal. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa. Tapi seringkali kami benar-benar hidup dalam kedagingan kami menabur kedagingan, dan karena itu Tuhan tidak menginginkan kami mengalami kebinasaan. Firman Allah Engkau nyatakan kepada setiap kami supaya kami benar-benar hidup tunduk kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Itulah yang akan membuat kami berkenan ketika Yakub datang kepada Tuhan, kembali bertekuk lutut di hadapan Tuhan, maka Allah menyatakan kuasa. Engkau sendiri yang menyatakan penyertaan, perlindungan, penjagaan bagi Yakub dan keluarganya. Tuhan, hari ini kami mau terus belajar untuk menabur hal-hal yang baik, karena kami percaya satu waktu nanti kami akan menuai hal-hal yang baik juga dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kebaikan Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup mengubah hal yang tidak baik menjadi terbaik bagi setiap kami. Tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Kejujuran, hidup benar, setia,
pasti akan membawa kami untuk meraih setiap berkat-berkat dari Tuhan, dan semuanya dimulai dari doa, karena Engkau Allah Tuhan kami yang jauhnya sejauh doa. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup, yang selalu hadir menolong dan memberkati setiap kami dengan firman Allah ini. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.